Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen. Kali ini kita akan membuat bakpia kacang hijau. Pertama, kita akan bikin bance atau bahan isian kacang hijaunya. Siapkan 130 gram kacang hijau kupas, ini sudah dicuci bersih dan direndam selama 1 jam. Kemudian ini ditiriskan dan ini kita akan kukus. Masukkan ke dalam kukusan. Tambahkan 1 lembar daun pandan supaya wangi. Kemudian ini dikukus selama 30 menit, gunakan api kecil. Dan setelah 30 menit kacang hijaunya sudah lembut dan matang. Ini saya aduk-aduk supaya uap panasnya hilang. Lalu masukkan ke dalam food chopper. Kemudian ini dihaluskan. Lalu masukkan ke dalam wajan. Tambahkan 30 ml santan instan, 1/4 sendok teh garam, 80 gram gula pasir. Kemudian ini dimasak sampai kalis sekitar 5-10 menit sambil terus diaduk, gunakan api kecil. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah tidak menempel ke spatula, ini kita angkat. Dan selagi hangat, ini akan langsung saya timbang dan bagi menjadi 20 bagian, ini sekitar 15 gram per adonan. Ini kita bulat-bulatkan seperti ini, kalau lengket bisa diolesi tangannya dengan minyak. Dan jadinya seperti ini ditutup dulu supaya nggak kering dan sisihkan. Selanjutnya kita akan bikin bahan A atau adonan air. Ke dalam wadah masukkan 190 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 2 sendok makan gula halus, ini gula pasir saya blender. Masukkan 1/4 sendok teh garam, kemudian ini diaduk dulu. Lalu tambahkan 100 ml air dan 50 ml minyak. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata hingga membentuk adonan. Lalu saya lanjut aduk dengan tangan dan uleni sebentar sekitar 5 menit sampai adonan licin dan lembut. Nah, setelah adonan terlihat seperti ini kita bulatkan. Lalu tutup dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. Dan sambil menunggu adonan A diistirahatkan, kita akan bikin bahan B atau adonan minyak. Di dalam wadah saya sudah siapkan 60 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 20 ml minyak. Setengah sendok teh mentega, boleh pakai margarin. Kemudian ini diaduk hingga tercampur, hingga membentuk adonan seperti ini. Lalu di sini saya akan langsung timbang dan bagi adonan B menjadi 20 bagian sambil dibulatkan. Ini sekitar 5 gram per adonan. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk adonan A juga ditimbang dan bagi adonan menjadi 20 bagian yang sama. Ini sekitar 18 gram per adonan, kemudian ini dibulat-bulatkan, caranya seperti ini. Kemudian ini kita akan siap beri isian. Pertama ambil adonan A, lalu ini dipipihkan sedikit dengan tangan, digilas dengan rolling pin, atau boleh juga menggunakan gelas. Lalu ini saya gulung. Kemudian digilas lagi, ini digilas perlahan jadi nggak usah terlalu ditekan. Kemudian digulung lagi. Kemudian ini digilas lagi, jadi saya gilas sebanyak 3 kali. Kemudian beri isian, lalu tutup rapat adonan sambil dicubit-cubit seperti ini. Dan ini boleh sedikit digepengkan, kemudian ini kita simpan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking dan lakukan hingga selesai. Dan di sini saya akan tunjukin yang tanpa digilas, jadi ambil adonan A, pipihkan, kemudian isi dengan adonan B, lalu ini dibulatkan sedikit. Lalu ini dipipihkan lagi, dan diberi isian, kemudian tutup rapat lagi adonan sambil dicubit-cubit. Lalu boleh sedikit digepengkan. Dan hasilnya seperti ini, jadi satu resep menghasilkan 20 buah bakpia, dan ini kita akan siap panggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya di suhu 125 selama 25 menit atau sesuaikan oven masing-masing, dan ini saya letakkan di rak tengah seperti ini. Dan setelah sekitar 12 menit dipanggang, ini saya keluarkan. Kemudian ini boleh dibalik satu-satu. Dan panggang lagi sampai bawahnya kecoklatan dan matang. Nah, dan yang ini saya ada panggang di teflon, jadi cara panggangnya kurang lebih dibolak-balik sampai atas dan bawahnya kecoklatan, dan ini butuh waktu sekitar 30 menit.
Dan ini dia bakpia kacang hijau kita sudah jadi. Untuk hasilnya ini cantik banget, warnanya sesuai dengan yang saya mau. Dan teksturnya renyah, jadi kalau dipanggang di oven teksturnya lebih renyah dibandingkan dipanggang di teflon, tapi isiannya sama-sama tetap lembut dan kulitnya berlapis-lapis. Pokoknya ini enak banget, jadi untuk resep ini boleh kalian cobain di rumah. Oke semua, selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.